Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Akilia Eka Salsabila. Saya selaku moderator di kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang realitas pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Anita Windasari, yang kedua ada Vivi Nurhafifah, yang ketiga ada Karyadi, keempat Muhammad Fauzi Ridwan, yang kelima Rizka Al-Alia, dan yang terakhir ada Siti Khadijah. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, di sini ada definisi pendidikan politik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara umum, pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik sehingga mencintai dan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Windasari. Terima kasih kepada Akilia selaku moderator dan pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi partai politik. Secara umum, partai politik adalah beberapa kelompok yang terorganisir dan memiliki anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalin ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Karyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah menyediakan waktu untuk saya menjelaskan pada materi selanjutnya, dan untuk pembahasan selanjutnya adalah contoh-contoh teori elit politik. Sebagaimana kita ketahui, akan saya sebutkan satu persatu contohnya, yaitu satu, terjadi perselisihan antara partai politik dengan partai politik lainnya saat merumuskan undang-undang. Dalam merumuskan suatu undang-undang, sebagaimana yang kita tahu pada perumusan Undang-Undang 1945 banyak terjadi gesekan antara pendapat-pendapat partai politik serta tokoh-tokoh politik. Oke, yang kedua, pertentangan antara pihak yang berkuasa dengan pihak oposisi. Konflik antara tokoh Golkar dengan tokoh PDI Perjuangan dan sebagainya, sederet dengan partai-partai politik pada masa tersebut. Konflik ini bila tidak segera diatasi dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan suatu negara. Dan yang terakhir, konflik elit politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku, lebih tepatnya Maluku Utara, pada tahun 2007. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak terjadi konflik pada masa tersebut karena guna untuk mendapatkan suatu kekuasaan, karena masing-masing dari tujuan politik antara lain untuk mencapai suatu tujuan, terutama kekuasaan. Oke, untuk pembahasan pada poin contoh-contoh teori elit politik saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Karyadi. Selanjutnya partai politik di Indonesia. Yang ke-1, Partai Hati Hanura Rakyat. Kedua, Partai Peduli Bangsa. Ketiga, Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Keempat, Rakyat Indonesia. Keenam, Partai Gerakan Indonesia Raya. Keenam, Partai Barisan Nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi Nurhafifah.
Terima kasih kepada Rizka Al-Alia. Selanjutnya mengenai pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada juga dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bahwa partai politik ini wajib memberi pendidikan politik pada masyarakat agar masyarakat ini diarahkan untuk mengetahui mengenai politik. Nah, lalu ada instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 mengenai pendidikan politik bagi generasi muda, yaitu mekanismenya pertama yang lebih dasar itu mengenai pengetahuannya. Jadi harus diberikan pengetahuan mengenai politik. Lalu sikap, bagaimana pemuda itu memiliki sikap terhadap politik. Lalu perilaku, bagaimana pengetahuan itu dan sikap yang sudah dibentuk sehingga diperlakukan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, lalu pendidikan politik ini harus disosialisasikan oleh pemerintah ataupun oleh partai-partai politik. Nah, seperti sosialisasi pemilu, sosialisasi keuangan pemerintah, itu harus transparan, harus ada sosialisasi sehingga masyarakat lebih melek akan adanya politik ini sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pauzi. Baiklah, terima kasih kepada PP Nur Hafifah. Lanjut saja ke materi sejarah perkembangan partai politik. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai masa periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia pada waktu Hindia Belanda. Nah, pada partai politik ini yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah The Indisch Out pada 25 Desember 1912 oleh Louis Dekker. Nah, Ki Haya Dewantara itu dan Tijepo Mangkusemo lahirnya Partai Madai, adanya kesadaran nasional. Masa pendudukan Jepang. Nah, masa di pendudukan Jepang ini pemerintah militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun di kemudian hari disetujui oleh berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat yang disebut PUTERA di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Nah, atas dari perintah Jepang, partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944. Nah, selanjutnya masa pasca proklamasi kemerdekaan. Masa proklamasi kemerdekaan ini beberapa bulan setelah proklamasi dikemerdekakan, terbukalah kesempatan untuk yang besar dan mendirikan partai politik, sehingga bermunculan partai-partai politik Indonesia melalui maklumat ke-10 yang diumumkan oleh Bung Hatta pada tanggal 3 November 1945. Nah, disinilah menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan tersebut. Masa merdeka mulai 1945. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuklah banyak sekali partai politik. Nah, maka dari situlah dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat hanya dalam suatu partai saja. Nah, pertimbangan ini di kemudian hari dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat yang antara lainnya yaitu adalah
adanya respon positif dari masyarakat dan elit politik pada saat itu. Nah, di sini ada beberapa berdirinya partai-partai politik. Yang pertama Partai Sosialis, yang kedua Partai Buruh Indonesia, Partai Nasional, Partai Komunis, Partai Rakyat Jelata atau Murba, dan yang terakhir Masyumi. Nah, setelah itu masa Orde Baru. Nah, setelah itu Indonesia memasuki masanya Orde Baru dari tahun 1965 dan 1998. Partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu apa saja? Yang pertama, Persatuan Pembangunan, yang kedua, Golongan Karya, yang ketiga adalah Partai Demokrasi. Masa reformasi. Nah, masa reformasi ini adalah perubahan yang menonjol, adalah salah satu besarnya peran partai politik dan pemerintah. Nah, keberadaan partai politik ini sangat erat dengan kiprah para elit politik. Nah, mengerahkan masa politik tersebut dan kian mengkristalkannya kompetisi memperbuatkan sumber daya politik. Pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan kemudian pemilu di tahun 2009 oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai lainnya yaitu lokal Aceh. Dan yang baru saja dilaksanakan yakni pemilu di tahun 2004 di kala itu oleh 12 partai politik dan 3 partai politik Aceh. Sedangkan menurut Giovanni Sartori 1976 mengklasifikasi sistem kepartaian bukan berdasarkan jumlah partai, akan tetapi berbasis pada jarak, yaitu yang pertama, pluralisme moderat. Pluralisme moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan jarak ideologi antara partai yang tidak terlampau jauh. Ini terjadi di Denmark. Yang kedua, pluralisme terpolarisasi. Pluralisme terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental, sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatkan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi presentasi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.